hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang Roh Kudus, yaitu pribadinya, karyanya, dan kuasanya yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, itu tidak cukup untuk waktu satu hari, beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Ini membutuhkan waktu beberapa bulan, minimal 6 bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, banyak hal yang patut, yang wajar, yang seharusnya kita tahu, kita pelajari tentang pribadi ini. Nah, berbicara tentang Roh Kudus, ada banyak konsep yang salah tentang pribadi ini. Bahkan di antara orang-orang Kristen sendiri punya pandangan bahwa Roh Kudus itu bukanlah pribadi. Roh Kudus adalah semacam kuasa ilahi yang bekerja di antara orang-orang percaya. Jadi dia bukan pribadi, tetapi itu adalah suatu kuasa. Lalu yang mirip-mirip dengan itu mengatakan bahwa ini adalah suatu ideologi. Ini adalah suatu ide atau gagasan yang disebut sebagai gagasan dari Roh Kudus. Lalu ada juga pandangan-pandangan yang menganggap bahwa dia memang pribadi, tetapi pribadi tingkat ketiga. Jadi Roh Kudus itu adalah tingkat ketiga dari tingkat level terbawah dari Allah Tritunggal, di mana yang paling tinggi adalah Allah Bapa, kemudian di tengah-tengah adalah Allah Anak, dan yang paling bawah adalah Allah Roh Kudus. Ada juga orang yang memang percaya bahwa dia pribadi Allah Tritunggal, namun dia tidak yakin bahwa Roh Kudus ini sungguh-sungguh berkuasa secara mutlak di dunia ini dan bahkan berkuasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebelum saya melanjutkan, saya coba baca ayat Alkitab buat kita yang membicarakan Roh Kudus. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15, 16, 17, dan nanti mulai lagi ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16, 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Jadi ini yang dibicarakan ini sebenarnya sesungguhnya adalah Roh Kudus. Disebutkan di situ ia. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pribadi. Aku akan mengirimkan, aku akan mengutus, kata Yesus, seorang penolong yang lain. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-25 pasal yang ke-14 ini, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, jelas di sini ya, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, jangan lewatkan pembacaan firman ini, karena ketika kita membaca, mendengarkan audible firman Tuhan itu, iman kita akan bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang berpandangan bahwa Roh Kudus hanyalah sebuah ide, hanyalah sebuah gagasan, ini dibantahkan dengan firman Tuhan yang barusan kita baca. Disebutkan di situ, ia adalah seorang penolong, satu pribadi, seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja, yang berkarya di antara orang-orang percaya, dan bahkan dia ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting pelajaran mendasar tentang Roh Kudus yang perlu kita ketahui, dan saya akan ungkap kepada kita untuk kali ini. Yang pertama, sesungguhnya Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi tidak benar apabila dikatakan bahwa Roh Kudus hanyalah sebuah gagasan, hanyalah sebuah
ide, atau hanyalah semacam kuasa dari Allah. Roh Kudus sesungguhnya adalah pribadi yang dibedakan dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Sesungguhnya Roh Kudus adalah pribadi, dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak, dia memiliki kasih, dia memiliki hal-hal yang bersifat pribadi. Sesungguhnya dia adalah pribadi, dia adalah salah satu dari oknum Allah Tritunggal. Jadi sesungguhnya dia bukan Allah yang berlevel rendah, dia adalah Allah yang setara dengan seluruh pribadi Allah Tritunggal, setara dengan Allah Bapa, setara dengan Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah seorang penolong, disebutkan di dalam kitab suci yang barusan kita baca, ya. Dia, Roh Kudus, dapat didustai, menunjukkan bahwa dia pribadi, dapat berduka cita, dia diterima, dia bisa disambut, dia juga bisa ditolak, karena dia adalah pribadi Allah. Dia adalah Allah, dia adalah Allah yang berpribadi. Jadi Roh Kudus ini diutus oleh Tuhan datang ke dunia, berdiam di bumi ini, sekaligus juga berdiam di dalam hati orang-orang percaya, berdiam di antara orang-orang percaya. Itulah pekerjaan, itulah Roh Kudus yang kita bicarakan saat ini. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Itu sesungguhnya Roh Kudus. Itulah yang pertama tentang Roh Kudus, dia adalah pribadi. Kemudian yang kedua, Roh Kudus adalah salah satu oknum dari Allah Tritunggal. Ketika Allah menciptakan manusia, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, Allah berunding di dalam perundingan ilahi, berkata, marilah kita menciptakan manusia. Jadi kita di sini berarti lebih dari satu orang. Allah berunding, Allah Tritunggal berunding, dan di dalamnya melibatkan Allah Roh Kudus. Dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal, dan di dalamnya kita menyembah Allah Roh Kudus. Jadi bukan main-main, ini bukan hanya semacam gagasan tadi, dan bukan juga Allah yang lebih rendah kedudukannya, tingkatannya dibanding dengan Tuhan Yesus Kristus atau Allah Bapa. Tidak sama sekali. Setara dengan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Roh Kudus kekal dalam Ibrani 9 ayat 14. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha hadir, sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus itu maha tahu, maha kuasa, selayaknya Allah. Satu kesatuan Allah Tritunggal. Dalam amanat agung disebut setara, ya. Dalam doa nikmat dan dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat juga disebutkan secara setara. Jadi sesungguhnya Allah Roh Kudus itu adalah oknum dari Allah Tritunggal. Dia setara dengan oknum-oknum Allah Tritunggal. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus itu berkuasa, sungguh-sungguh berkuasa. Ada tadi pandangan di awal kita mengungkap bahwa ada orang-orang tertentu menganggap bahwa Roh Kudus itu tidak begitu berkuasa dibanding dengan Allah Bapa, dibanding dengan Tuhan Yesus. Sesungguhnya Roh Kudus itu sungguh-sungguh berkuasa, sama dengan Allah Bapa, sama dengan Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus sungguh-sungguh dahsyat, Roh Kudus sungguh-sungguh hebat. Jadi jangan pernah kita meragukan kuasa Roh Kudus di dunia ini dan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan-bacaan yang sudah kita baca tadi, di dalam Yohanes pasal 14, Roh Kudus itu sungguh-sungguh berkuasa. Dia memimpin hidup kita, ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam versi lain, dalam terjemahan lain, itu disebut memimpin seluruh kehidupan kita, ya. Itu artinya
Itulah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus untuk masa kini. Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Roh Kudus membangun kehidupan kerohanian kita. Itu pekerjaan-pekerjaan dan karya Roh Kudus untuk kita pada masa kini. Jadi tidak boleh diremehkan. Ini pekerjaan Allah Tritunggal dan Roh Kudus sangat berperan karena dialah yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk diam berada bersama-sama dengan kita. Bagaimana menjelaskan ini? Apakah Allah Bapa tidak bersama-sama dengan kita? Ini penjelasan secara teologis yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita ini. Dan mungkin banyak hal tidak kita mengerti, tetapi Allah Tritunggal memang sungguh-sungguh ada di antara kita. Tetapi Roh Kudus yang diutus Bapa, itulah yang sungguh-sungguh berada bersama-sama dengan kita, ada di dalam hati kita. Jadi dia memimpin kita dan bahkan dia juga bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Dialah yang menyelamatkan kehidupan kita. Itu pekerjaan dan kuasa-kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau sampaikan dengan sungguh-sungguh kepada kita. Roh Kudus itu sungguh berkuasa sampai saat ini. Sungguh berkarya, bekerja di dunia di antara orang-orang percaya sampai saat ini. Dan inilah yang saya mau sampaikan, betapa dahsyatnya peran dan karya Roh Kudus untuk kita pada masa kini. Saya mau sampaikan kepada kita ya, kalau tanpa Roh Kudus dunia ini sudah hancur, dunia ini sudah kacau. Jadi sesungguhnya Roh Kudus ada di dunia ini untuk memelihara dunia ini, untuk menjaga keseimbangannya dan menopang alam semesta ini. Dia juga yang menahan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau tanpa Roh Kudus, dunia ini akan kacau. Dunia ini akan terseret di dalam kuasa kegelapan. Dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Dan bahkan dunia ini sudah hancur kalau tanpa pertolongan pemeliharaan dari Roh Kudus. Dunia ini ditopang oleh Roh Kudus ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7 dan seterusnya disebutkan di situ. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Jadi dikatakan di sini ada si pendurhaka, yaitu antikristus yang menguasai dunia ini. Dia memiliki kuasa kegelapan. Dia akan menghabiskan kita. Ya. Tetapi ada yang menahannya, ada yang memelihara, yang menopang dunia ini, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan pernah kita remehkan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus sungguh-sungguh berkuasa dan sungguh-sungguh bekerja di dunia ini. Dan khusus untuk kita orang-orang percaya, Roh Kudus hadir di antara orang-orang percaya. Roh Kudus mendiami kehidupan pribadi lepas pribadi orang-orang percaya. Disebutkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai 14, di situ Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani. Adakah macam-macam karunia rohani ya? Dalam 1 Korintus pasal 12 disebutkan di situ berbagai-bagai karunia, tetapi satu roh. Jadi semua itu diberikan oleh Roh Kudus, dikaruniakan oleh Roh Kudus berdasarkan kehendak dan kedaulatannya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kemudian ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Di dalam ayat 11 disebut, namun semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya.
Jadi Roh Kudus yang mengerjakan yang mengerjakan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia rohani itu. Ya, ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ini yang saya baca ini dalam 1 Korintus pasal 12 versi LAI terbaru tahun 2023. Jadi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Semuanya ini adalah pekerjaan dan karya Roh Kudus yang diberikan kepada manusia, kepada orang-orang percaya, ya, berdasarkan kehendak Allah. Jadi Roh Kudus itu sungguh-sungguh dahsyat di dalam kehidupan orang-orang percaya, ya, khusus untuk kehidupan kita masa kini. Jangan pernah kita meragukan, jangan pernah kita meremehkan kuasa Roh Kudus, sebab ia sedang bekerja dan pekerjaannya itu sungguh-sungguh dahsyat. Ia menginsafkan dunia akan dosa. Inilah hal-hal mendasar yang perlu kita ketahui tentang Roh Kudus. Kita layak menyembah kepada Allah Roh Kudus. Kita layak memuji memuliakan Allah Roh Kudus. Kita berdoa oleh pimpinan Roh Kudus. Kita melakukan segala sesuatu oleh pimpinan Roh Kudus. Dan kita memperoleh kuasa yang sungguh-sungguh dahsyat, yang sungguh-sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Saya mau ungkap kepada kita. Sesungguhnya Roh Kudus itu memiliki kuasa yang dahsyat, memiliki kuasa yang hebat, memiliki kuasa power ilahi yang sangat dahsyat. Roh Kudus juga memberikan kita otoritas, wewenang, dan menghasilkan power yang sangat-sangat dahsyat. Kadang kita tidak menyadarinya, kadang kita tidak memahaminya, kadang kita tidak menyadarinya bahwa sesungguhnya potensi dan kuasa Roh Kudus itu ada di antara orang-orang percaya dan ada di dalam diri orang percaya pribadi lepas pribadi. Tetapi mengapa kuasa itu tidak bisa bekerja secara maksimal? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena kita hidup dalam dosa. Kita tidak hidup dalam kebenaran. Sesungguhnya kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tunduk pada kuasa Allah. Kita melakukan kehendaknya. Kita hidup dengan menyembah, memuliakan Allah senantiasa. Maka kuasa itu akan maksimal dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, karena kita mendukakan Roh Kudus, karena kita tidak melakukan kehendak Roh Kudus itu, kita tidak hidup menurut pimpinannya, kita tidak memberi diri dipimpin sepenuhnya, dikuasai, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kita mau mengendalikan diri kita sendiri, kita mau memimpin diri kita sendiri, melakukan apa maunya kita sendiri. Itu berarti kuasa Roh Kudus tidak bisa maksimal di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita menolak pekerjaan-pekerjaannya secara nyata dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita mendukakan pribadi Roh Kudus itu, dan pribadi itu tidak bisa bekerja secara maksimal di dalam kehidupan kita. Kalau sekiranya kita hidup dalam kebenaran, kita memberikan kesempatan bagi Roh Kudus memimpin hidup kita ini sepenuh-penuhnya, mengendalikan hidup kita ini dengan full, dengan sesungguhnya, maka kita memiliki potensi rohani, kuasa rohani yang sangat-sangat dahsyat, sangat fantastis, sangat spektakuler. Maka jangan heran, oleh pimpinan Roh Kudus kita berdoa, kita melakukan hal-hal dalam hidup kita penuh dengan mujizat. Setan-setan akan gemetar dan takut. Mengapa? Sebagaimana firman Tuhan berkata, karena kita di bawah pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Percayalah kepada Yesus Kristus, hiduplah dalam kebenaran, maka setan pun tidak berani. Bahkan kita mampu memiliki potensi untuk melakukan mujizat-mujizat ilahi. Dan bahkan karunia-karunia Roh Kudus itu yang diberikan itu akan dilakukan, diterapkan dengan secara lebih maksimal di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian mengakibatkan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, mengakibatkan banyak orang memperoleh hal-hal yang baik dan akhirnya memuliakan Tuhan lewat
kehidupan ini yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kenapa Roh Kudus kurang maksimal? Untuk memaksimalkannya, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan komitmen, atau dalam bahasa teologi kerjasama ilahi. Ada niat yang kuat dalam hati kita, ada komitmen yang hebat, yang dahsyat dalam hati kita, keinginan, kerinduan untuk terus dipimpin, untuk terus melakukan kehendak Allah, memberitakan firman, menyembah Dia, memuji-muji Dia. Tiap pagi kita kangen dengan Allah. Kita kangen dengan saudara-saudara seiman untuk bersama-sama memuji memuliakan Allah dalam suatu persekutuan. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, di bagian terakhir ini saya mau ulangi sekali lagi bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi salah satu dari Allah Tritunggal. Dia sungguh-sungguh berkuasa. Kita sungguh bersyukur bahwa Dia ada di dunia ini, menopang dunia ini, memelihara alam semesta, dan memelihara kehidupan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Lebih daripada itu, Dia berada di antara orang-orang yang percaya. Dia berada di antara kita. Dia berada di dalam hati kita dan memimpin, menguasai hati kita apabila kita memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus karena Dia adalah pribadi, Dia memiliki kehendak, Dia memiliki kasih, dan kita bertanggung jawab untuk melakukan komitmen kita, memberi diri dipimpin, dikuasai, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus itu. Jangan kita padamkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dengan kuasa yang dahsyat ini, saya yakin dan percaya kita mampu melakukan mujizat-mujizat ilahi. Kita mampu menghidupkan kuasa-kuasa itu dan membawa berkat-berkat rohani, bahkan berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita. Dengan kuasa Roh Kudus ini kita mampu membawa orang lain kepada kemuliaan Kristus. Dan oleh kuasa Roh Kudus ini kita hidup di dalam sukacita yang kekal. Oleh kuasa Roh Kudus juga kita mendapat jaminan kepastian keselamatan. Oleh sebab itu, marilah kita terus berkobar untuk dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, memuji memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Terpujilah Allah, terpujilah Roh Kudus. Hasratku